Halo hai Sobat Sport, berjumpa lagi di channel Indorekor, yang akan selalu menyajikan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia bukan hanya sekedar memenangkan balapan utama pembuka MotoGP 2024 di trek Losail, Qatar, namun ia memperlihatkan diri dengan sama sekali tak tersentuh lawan. Lampu start padam dan harusnya Martin melesat untuk mengambil hole C, tapi dia mendapat teman dekat saat Brad Binder menyerbu maju dari posisi keempat dan Bagnaia melakukan hal yang sama dari posisi kelima. Setelah itu, Pecco dengan cepat menyerang pertama Binder dan kemudian Martin saat ia masuk, memotong dan kemudian menjatuhkan palu godamnya untuk seterusnya memimpin tanpa tersentuh sama sekali. Setelah berhasil lepas dari kawanan terdepan yang terdiri dari Binder, Martin dan Marc Marquez, pas lap time rata-rata yang Pecco torehkan selama mayoritas balapan yang disunat satu lap akibat insiden Raul Fernandez sebelum start adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Pecco menorehkan lap time race tercepat kedua dengan catatan 0,01 detik di bawah rookie Pedro Acosta. Namun yang lebih bikin tercengang lagi adalah Pecco melakukan 10 lap dalam ordo lap time 1 menit 52 detikan. Tidak ada pembalap lain. Binder 7 kali, Martin 6 kali, Marc 6 kali, Bastianini 2 kali dan Acosta 8 kali yang melakukan lebih banyak hal ini dibandingkan Pecco dan lap time milik Pecco. Selain 1 menit 52 detikan, umumnya angkanya 1 menit 53, detik. Kenapa ia bisa melakukannya? Losail adalah trek cepat dan flowing dengan perhatian pada konservasi ban belakang yang tinggi. Treknya termasuk trek terpanjang di MotoGP yang tentu secara umum akan memanjakan motor dengan top-end power hebat seperti Ducati semenjak dulu. Namun yang dilakukan Pecco agak sedikit kurang umum di ujung trek. Entah berapa sebenarnya top speed Pecco, namun angka yang tercatat pada speed trap MotoGP top speed rata-rata Ducati EP24 di 5 kesempatan tercepat. Pecco masuk ke posisi juru kunci alias posisi terbawah daftar top speed. Speed Pecco 10,4 km per jam lebih rendah dari apa yang dilakukan rekan setimnya dengan homologasi mesin yang sama persis, yakni Enea Bastianini. Bahkan top speed Pecco 8 km per jam lebih rendah dari top speed Quartararo di atas motor inline 4 Yamaha M1. Analisanya, selain straight di tikungan 6 dan 10, Losail bisa dibilang merupakan jalinan dari tikungan-tikungan yang berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, super flowing dari Losail semakin digaris bawahi pasca repurchasing permukaan trek menjelang gelaran Formula One yang sebenarnya sudah MotoGP cicipi pada balapan di akhir musim 2023. Dan ini khususnya sektor 3 dan sektor 4. Memang yang menjadi kunci kekuatan Pecco Bagnaia di balapan sprint lap time sektornya sangat kuat dibanding Binder dan Martin. Ditengarai Pecco bisa memaksimalkan penggunaan kombinasi dua model peranti penghasil downforce dan side firing Ducati Desmosedici EP24. Baik itu campuran konklav dan efek yang menghasilkan downforce saat motor miring di tikungan ataupun diffuser dan wall stack yang sepertinya memang didesain untuk bisa menghasilkan downforce ground effect bahkan saat motor berdiri tegak. Setup tentu ada yang diubah untuk durasi balap lebih panjang dan mungkin salah satu kunci tambahan yang senantiasa diwanti-wanti oleh Ducati kepada Pecco adalah bahwa ia akan bisa melakukan lebih efisien ketika ia berada di depan dan tanpa gangguan. Dan jika limit itu dilewati, maka hal-hal negatif seperti contohnya untuk Desmosedici EP24 adalah charter bagian belakangnya akan mulai muncul. Balapan sprint kemarin tentu saja merupakan pelajaran bagus dalam mengubah pendekatan untuk mendapatkan performa dengan motor baru dan berhasil. Sekali lagi, top speed bukan segalanya untuk bisa memaksimalkan diri di sirkuit yang sebenarnya bisa lebih memanjakan adrenalin dan top-end power motor seperti Losail, Qatar. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo ikut memberikan komentar mengenai momen ciamik yang disuguhkan antara dua pembalap beda generasi pada MotoGP Qatar 2024.
Dua pembalap tersebut adalah Marc Marquez, Gresini Racing, dan Pedro Acosta. Red Bull Gas-Gas Test Drive. Kedua pembalap asal Spanyol terlibat aksi saling menyalip saat balapan baru berjalan 5 putaran yang digelar di sirkuit Losail, Qatar, Minggu 10 Maret 2024. Acosta, walaupun berstatus pembalap rookie, tak gentar menantang juara dunia 8 kali itu beradu kecepatan. Dia memberikan ancaman pertama untuk Marquez dengan bermanuver di trek lurus panjang. Acosta lalu berhasil menyalip Marquez di tikungan 1. Pembalap berusia 19 tahun itu begitu agresif pada penampilan pertamanya di kelas utama. Jika dibandingkan dengan Marquez yang melakukan debut di MotoGP 2013, Acosta masih lebih muda daripada Marquez saat berusia 20 tahun pada debutnya. Sayangnya, Acosta tak mampu menjaga persaingan tetap awet. Kesalahan dilakukan Acosta yang bermula terlalu melebar saat di tikungan. Meski begitu, penampilan Acosta mencuri perhatian para pecinta dunia balap motor, termasuk pendahulunya yakni Jorge Lorenzo. Pereira mengatakan, Acosta telah memberikan segalanya pada balapan pertamanya di MotoGP. Lorenzo meyakini bahwa Acosta akan mengambil banyak pelajaran pada balapan yang diakhirinya dengan finish di posisi ke-9. Lorenzo menilai Acosta mengalami ban aus karena di awal-awal balapan ia telah menggunakannya jauh lebih banyak ketika berduel dengan Marquez. Saya pikir dalam hal ban, tidak ada perbedaan besar dengan yang lain. Dia mungkin telah menggunakannya lebih banyak karena dia berusaha keras di lap-lap itu. Tapi saya rasa dia tidak lebih buruk. Hal itu membuatnya sangat tegang seperti yang kita lihat saat memasuki tikungan dan perubahan arah yang secara fisik membutuhkan sedikit relaksasi pada lengannya. Dia Acosta membayarnya dengan gaya berkendara yang tidak seperti biasanya di tengah balapan, ujar Lorenzo. Start buruk ditorehkan pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi. Dia sama sekali tak mendapatkan poin dalam seri pembuka di sirkuit Losail, Qatar, akhir pekan lalu. Baik sprint race maupun balapan utama, Bezzecchi bahkan tak mampu menembus posisi 10 besar. Torehannya kalah dari kompatriotnya, Fabio Di Gian Antonio yang bisa finish ke-7 di balapan utama. Meski keras pada sesi sprint race, Bezzecchi mengaku kehilangan kepercayaan diri di lintasan setelah mengetahui fungsi rem motornya ada yang aneh. Rem depan Desmosedici EP23 yang dikendarainya begitu tajam dan membuatnya kehilangan kendali. Hal yang makin bikin Bezzecchi kehilangan kepercayaan diri adalah ketika balapan memasuki setengah sesi. Laju motornya kian lambat. Itu karena dia terpaksa melakukan remap terhadap motornya. Kini, Bezzecchi harus berbenah demi menyambut seri kedua di Portimao, Portugal, 22 hingga 24 Maret 2024. Dia merasa sudah ada sinyal yang bisa membuatnya bangkit demi berbicara banyak di musim 2024.